تمام. شفتم على الشاشة يا جماعة هذا الكتاب في علم اللغة العام. الصوت واضح وصورة واضحة. وادي أستاذة. تمام. هذا مقرر للفرقة الأولى في كلية اللغة العربية وشعب المناظرة. Jadi jurusan Lugha Arabia atau jurusan-jurusan yang setara dengan itu. Dan di sini muqarrar mu'alifnya Dr. Abdullah Rabi Mahmud Al-Ustadz Bikulat Lugha Arabiyah Jami'atul Azhar. في أي سنة ده؟ هذه السنة أو سنة مادية ممكن. Ilmu Lugha al-Am ususuhu wa manahijuhu. Jadi kita akan belajar dasar-dasar dari ilmu Lugha am dan juga manahij atau metode-metode manhaj-manhaj dari ilmu Lugha am. Qara'tum hadzal muqarrar ya jamaah? Madza wajadtum? Ma ra'yukum fi hadzal muqarrar? Aina su'ubah fi soal qabla an nabda. Ya nunakish. Kita diskusi ya muqarrar ini. Biasanya anak suka banget kalau baca muqarrar itu dari mukadimahnya terus fihris atau fihris langsung. Kalau itu hadal muqarrar ya jamaah. Madza wajadtum kaifa indakum? Gimana muqarrar ini? Ada kesulitan nggak fi muskilah wala fi iskal wala fi soal? Ada yang disampaikan? Oke, berarti muqarrar ini tuh kita diawali dari yang pasti ihda, tasdir, mukadimah ya. Jadi mukadimah berdalaman 5, nanti kita baca mukadimah dulu. Nah, kemudian kita masuk di madhol fi ilmi lughah. Ya. Terus itisol wa wasail. Soalnya lughah itu kan yu'abbiru dari agrod kaum gitu kan. Yu'abbiru qaumin an agrodihim. Gitu. Jadi itu pasti ada alaqah dengan pembahasan antara itisol dan wasail. Karena lughah itu wasilah lil itisol gitu ya. Oke, kemudian lughah di sini maknaha wa tifatuha. Lughah itu buat apa sih? Lughah itu sebenarnya apa hakikatnya? Di sini ya. Dari halaman 27 sampai 26 sampai 37. Oke, ini sofahnya manual ya kayaknya ya. Kemudian setelah lughah maknaha wa tifatuha, baru kita bahas lughah wal kalam, lughah wal farad, lughah wal mujtama, kemudian nasy'atul lughah, kemudian tasniful lughat ya. Jadi setelah kita tahu hakikat lughah itu maknanya apa, tugasnya lughah itu buat apa, alat atau buat apa sih sebenarnya lughah itu. Nah, baru kita bahas ranah tentang lughah wal kalam, lughah wal farad ya, lughah wal mujtama ya, karena memang lughah itu kan yu'abbiru qaumun an agrodihim gitu ya. Atau yu'abbir an agrodi qaumin gitu. Nah, berarti kan itu ada alaqahnya dengan mujtama, dengan masyarakat. Karena lughah itu ya nanti kan ada pembahasan ya, lughah itu asalnya dari mana gitu, muhakkah atau wadoi atau. Nah, kemudian di sini mujtama itu kan sepakat untuk memahami lughah ini, lafadz itu punya makna apa gitu. Jadi ada alaqahnya antara lughah wal mujtama. Kemudian nasy'atul lughah ya. Awal mula adanya lughah itu gimana ceritanya ini? Ada beberapa madhab ya nanti ya. Apakah itu allama adamal asma'a kullaha itu ya. Kemudian apakah lughah itu muhakkah atau lughah itu wadoi gitu, dan lain sebagainya. Kemudian kita setelah membahas nasy'atul lughat, tasniful lughat, gimana lughat itu terbentuk gitu ya. Kemudian kita akan bahas tentang al-kitabah, ta'rifuha, ahmiyatuha, nasy'atuha, wa atrafuha, wa adawatuha. Kalau di muqarrar ini, ilmu lughah yang tingkat 1 di kuliah Lugha Arabiyah, kita kan bahas lughah secara umum nih. Nanti pas kita tingkat 4, ada muqarrar, ada madah namanya fiqhul lughah. Berarti itu khusus bahas yang bahasa Arab. Jadi kayak bahasa Arab itu pertama kali dari lisan siapa sih? Nabi Adam pakai bahasa apa? Atau bahasa Arab itu awal mulai Nabi Ismail? Atau bahasa Arab itu siapa sih pertama kali gitu intinya. Sampai nanti kita akan pelajari tentang lughah samiyah gitu ya. Bahasanya bangsa Smith. Nah, kemudian kita akan setelah lughah ya, baru di bagian kedua kita akan membahas al-kitabah, ta'rifnya kitabah, ahamiyah kitabah, nasy'atul kitabah, atwal kitabah, adawatul kitabah. Kemudian setelah halaman 75 kemana nih? Ini ya ilmu lughah ya. Ilmu lughah di sini ta'rifnya ilmu lughah, makna ilmu lughah, maudhu ilmu lughah ya, pokoknya mabadi asyrahnya ilmu lughah ya. Jadi apa sih bedanya ilmu lughah, fiqhul lughah, lughawiyat, apa bedanya ilmu lughah dengan ilmu-ilmu yang lain nanti kita biar kita tahu bedanya.
Kemudian tasmiyatu ilmu lughah atau ilmu lisan. Itu sebenarnya dinamakan dengan ilmu lughah atau ilmu lisan gitu. Mana yang lebih tepat dari segi tasmiyah atau penamaannya gitu ya. Hal araf al arab mafhuma ilmu lughah. Jadi pembahasan tentang bagaimana pemahaman ilmu lughah indal arab gitu. Ya arif am lam ya'rif gitu ya. Ilmu lughah wa fiqhul lughah nah di sini. Fiqhul lughah itu nanti digunakan istilah pertama kali itu ada di Ibnu Faris ya, punya fiqhul lughah itu. Dan satu lagi siapa? Oh, Faji atau siapa? Lupaan. Nanti kita buka lagi ya, berjalan lagi halaman 120. Kemudian ilmu lughah dan filologi ya. Kayak di Indonesia nih ada jurusan linguistik, ada jurusan filologi gitu ya. Filologi lebih nanti tentang kebahasaan ya. Biasanya filologi itu kayak contohnya nih kita melakukan tahqiq suatu mu'alafat, musonafat atau tahqiq kutub gitu ya. Itu masuk di ilmu filologi nanti. Kemudian nanti kita harus tahu nih bedanya, apa bedanya ilmu lughah, ilmu lisan tadi ya tasmihnya. Fiqhul lughah, ilmu lughah, filologi, ilmu lughah, dan alaqah bi ulum ukhra ya. Karena nanti ilmu lughah itu pasti, karena ilmu lughah itu apa ya, dinamis gitu lah pokoknya dia. Karena lughah itu kan dinamis kan. Selama manusia hidup pasti lughah berkembang. Ya lughah itu hidup bersama hidupnya dengan hidupnya manusia gitu pokoknya. Dengan hidupnya suatu mujtama. Nah, jadi kita tuh kayak butuh juga ilmu ijtima dan lain sebagainya. Terus baru mustawayat tahlil lugawi wa furu' ilmi lughah. Ada level-level ya tentang analisa lughah, terus juga furu'nya ilmu lughah. Kemudian mustawa tahlil as-sauti. Nah, nanti kan kita di rangkaiannya ilmu lughah itu tingkat 1 kan kita ilmu lughah tuh. Termin 1, termin 2-nya nanti ilmu aswat ya, saut. Baru nanti tingkat 3 tuh ilmu ma'ajim apa ilmu lahjat dulu ya. Ma'ajim deh kayaknya. Ma'ajim, terus habis itu baru ilmu lahajat wal qiraat, baru tingkat 4 fiqhul lughah itu rangkaian. Nah, nanti di sini kita ada mustawa tahlil sorfi juga, mustawa tahlil sauti, ya karena lughah itu komponennya kan saut, ya bina sorof bunyahnya itu, ya atau morfologi, ya, ke ilmu sautiyat ya nanti. Kemudian mustawa nahwi, tarkibi, jadi lughah itu awalnya dari suara dulu, kemudian ada bentuknya bunyah sorof, kemudian baru ditarkib disusun jadi kalam di nahwu. Terus mustawa dalil, oh iya ada ilmu dalalah. Ilmu dalalah tingkat 4 ya kalau nggak salah. Iya tingkat 4 ilmu dalalah dan ilmu ma'ani. Kemudian kita akan bahas setelah itu nasyatu ilmi lughah wa tuwaruhu wa manahijuhu. Jadi tentang awalnya permulaan ilmu lughah. Kok sama kayak tadi ya? Kan tadi juga ada. Oh tadi nasyatu lughah ya beda ya. Jadi nasyatu lughah, lughah itu sendiri kalau sekarang lughah jadi ilmu. Dia itu dikatakan ilmu kalau udah mantiki gitu ya, udah logis, sistematis kayak gitu lah. Jadi tersusun jadi pembahasan ilmu punya bab-bab dan subbab-subbab, punya abwab dan fusulnya gitu. Wa atwaruhu, perkembangannya lah dari awal ilmu lughah itu ada gimana sih ceritanya. Awal mula yang bikin tuh siapa gitu ya. Ini nanti lebih ke ini sih. Ulama-ulama barat juga banyak. Ulama barat, terus ulama syarq qurb gitu ya. Ulama kita juga manhaj mereka, manhaj membahas ilmu lughah itu ya beda-beda nanti. Al-Wamdat al-Ula, Ad-Dirasah al-Lughawiyah indal Hunud. Apa maksudnya Wamdatul Ula ya? Nanti kita bukalah ya halaman 175. Karena belum tahu juga nih maksudnya. Kemudian Ad-Dirasah al-Lughawiyah indal Hunud. Nah, tentang bagaimana orang-orang Hin, kita masuk Hin gak ya? Masuk ya, soalnya nanti itu anaknya Nabi Nuh kan Sam, Ham, sama Yafis. Nah, nanti dari Sam itu ada ke bawahnya sampai melebar ke India gitu kan. Terus India nanti menyebar sampai ke Melayu gitu kan. Soalnya kita juga akarnya ada yang Sanskerta gitu-gitu kan. Nah, di Rasa Lugawiyah yang dibahas orang-orang Hunut ya, karena huruf-hurufnya Hunut kan beda lagi nih, gimana vokalnya, gimana. Kan gini ya, bahasa Arab itu kan selain huruf, vokalnya itu udah diharokat kan. Itu sebenarnya mirip banget kayak bahasa Jawa, tahu nggak Hono Coroko itu. Dia tuh kalau A, E itu detail banget, ada tandanya gitu loh. Kan sama aja kayak bahasa Arab kan harokat pakainya kan, ya gitu loh. Ada dasar lugawi indal Yunan, terus dasar indal Ruman ya. Tadi indal Hunud, indal Yunan, indal Ruman, indal Arab baru habis itu. Terus dasar lugawi fil asr hadis ya di zaman modern. Gimana sih pembahasan di dasar lugawi sampai mana nih gitu ya. Pembahasan lugawi, diskusi lugawi sampai mana. Mana hijul bahsi fi dirasat al-lugawiyah ya, gimana aja metode pembahasan ini nih dirasat lugawiyah gitu ya. Karena nanti tuh waktu di darus qo'ah bahas gitu. Di tingkat 1 kan kita qo'ah bahas adabi. Tingkat 2 itu qo'ah bahas
yang ini ilmu lugoh gini. Kayak ilmu lugoh atau ilmu saut, ilmu aswat gitu-gitu ya. Terus tingkat 3 kan ilmu koa bahasnya balagi, baru tingkat 4 koa bahasnya nahwi kan gitu. Oke, jadi kita harus tahu manhaj bahasnya juga. Kemudian al-manhaj di sini maknahu ahamiyatu abatu itijah, atau bagaimana aliran-aliran manhaj metodenya ini ya. Terus manhaj dirasa lugawiyah, aham masil marji dan fihris maudu'at. Oke. Jadi kita punya sekitar 200-an halaman. Tamam. Qara'tum hadihi sofahat au ba'dahu au sulusahu au nisfahu au sudusahu. Visual. Jadi udah ada gambaran ya tentang fihris ya. Oh ya tadi sore request kalian itu kan lanjutin rekaman dares ya. Kalian inget gak yang ilmu lugu sampai mana pembahasan anak? Atau kita buka dulu ya? Tunggu, kita yang di YouTube sampai mana ya? Ya Gamaah. Ilmu lugu, ilmu lugu. Sepertinya ilmu lugu tuh dibahasnya kapan ya? Berapa bulan yang lalu ya ini uploadnya ya? 1 tahun yang lalu, Zah. Oh, 1 tahun yang lalu. Tahu. Coba ya kita lihat. Jadi kita tinggal lanjutin pembahasan ini ya. Jadi kita dulu 20 pertemuan kan nggak habis 200 halaman ya, cuma sampai mana ya? Kan ini mukodimahnya ilmu lugo nih, kayak tadi sih bahas. Biasanya mukodimah tuh baca mukodimah sama baca fihris ya nggak? Terus itisol wa wasail berarti udah ada ya. Itisol wasail isyarah udah ada. Itisol wasail kok ada 2 sih? Lanjutannya mungkin ya. Tentang al-lugoh, makna lugoh, watifatul lugoh, al-lugoh wal kalam. Nah ini gimana sih pertama bahasa? Bahasa pertama kali ada ini atau lugoh ya? Gimana sih bahasa itu terbentuk? Oh ini tadi kan nasyatul lugoh, terus tasniful lugoh ya, tasnifat lugoh ya. Tasnif lugot, ini yang ini nih, madhab kedua, madhab ketiga itu, kan ada beberapa madhab tadi. Apakah bahasa turun dari manusia ini masih tasnif lugoh nih? Klasifikasi bahasa menurut ilmuwan barat. Ini halaman berapa ya? Ini kalian buka ya. Nah ini ilmu lugoh, mafhum wa maudu, nudum asasiyah ilmu lugoh, ilmu lisan. Oh berarti cuma sampai sini ya kita bahas ya. Ilmu lugoh, ilmu lisan. Berarti kita terusin aja ya tadi setelah ilmu lugoh, ilmu lisan. Tamam. Allah. Mana tadi ilmu lugoh, ilmu lisan itu. Halaman berapa tuh tadi ilmu lugoh, ilmu lisan? Ini nih, ilmu lugoh atau ilmu lisan itu ada di halaman 116 kayaknya ini ya. Remang-remang sih. 100, iya 16 kayaknya. Kita langsung buka halaman itu ya. Berarti setelah bahas penamaan ilmu lugoh, ilmu lisan, kita bahas orang Arab, hal arafal Arab mafhuma ilmu lugoh. Kok ini kayak gini banget ya pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Jadi pembahasan 117. Halaman 117. Oh, masih jauh ya. Yang mana ya Gama? 140. Ini ilmu logo fikih logo. Ini nih ya, sampai sini ya. Tamam. Tadi udah mulai bismillah kan ya. Nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hal araf al arab mafhuma ilmil logoti bima'naha al hadis. Oh, ini sebenarnya. Kan tadi kan masa orang Arab ditanya tahu ilmu logo apa enggak? Enggak, sebenarnya apakah yang diketahui orang Arab itu sesuai dengan pemahaman yang sekarang kita tahu dengan makna lugoh yang modern sekarang gitu. Oke, itu ya pertanyaannya ya. Wa idza kunna najid mustalah ilmal lughah aw mustalah ilmal lisan fi katsirin min kutubit turus al-arabi fa inna kan gini ceritanya orang Arab itu udah pakai istilah ini dari sejak lama, dari sejak Arab kuno misalkan ya. Nah, apakah istilah yang mereka gunakan ini di buku mereka turos itu sama nggak sih dengan mafhum yang sekarang gitu? Masih sesuai nggak maknanya, dalalahnya, ta'rifnya, definisinya, pengertiannya, mafhumnya lah intinya ya. Fa'ina dalika yadfa'una ila tarhi dalika tasa'ul. Maka dari itu ada pembahasan ini gara-gara
kita menemukan gitu loh, ada disebut ilmu lughah di buku-buku turas itu. Ma'amulhadatin annana asyarna fi mamadu min hadisina ila annal maksud ghaliban min hadaini mustalahaini syai' yahtalif an mafhumi. Karena ada celah gitu yang bikin kita mikir, kayaknya pemahamannya beda deh sama yang sekarang gitu ya. Wal waqi annana indama nudakik an-nadhar fi turasinal arabi lan dima lamahat wa isyarat bal wa qadaya katsirah mimma yatasil bi ilmi lughah. Sebenarnya waktu kita teliti satu persatu, pembahasannya masih sama sih dengan yang modern gitu. Wadira satu hal amah allati ya'tazzu bihal asr al hadis wa yubayyinu qimataha linnas. Pokoknya intinya pembahasannya masih sama-sama. Masih ada pembahasan yang sama lah ya. Terus wa kadzalika indama nandur fi ta'rifi ba'di ulama'ina sabiqin ilmi lughah aw ilmi lisan fa inna lan na'dima fi ba'diha ma yakadu yaktarif. Jadi yang kalau kita bandingkan ya yang dulu sama yang modern tetap dekat aja sih, gak jauh-jauh banget gitu loh pembahasannya gitu. Wa yatahid malah satu pembahasan. Wa madalikal mafhum al hadis, dan satu pemahaman ya. Fil isyara ila tilkal jawanib al kulliyah wa nadr al amma asyamila allati la yaktasir al lughah min lughat wala ala mas'alati min al masail. Oke, itu ya. Jadi intinya jawabannya masih ada pembahasan ya tasil bi ilmi lughah al hadis atau yaktarib wa yatahid min mafhumil hadis gitu. Wahum fi hadisihim an ilmil lisan yahrisuna ala ay yubayyinu annahum la yaksuduna lisanan khasan wa innama lisan likulli ummah. Ya, karena di sini kan ilmu lughahnya amah ya. Memang ketika kita lihat turasnya orang Arab dulu, waktu membahas ilmu lisan di sini tuh lisan likulli ummah gitu sih. Jadi umum gitu kan nahum bidzalika qad iltafatu ila anna tawahir wa nutum al-lughah mushtaraka fi wujudiha baina jam'il lughat. Berarti kita dapat ambil kesimpulan nih dari yang ada tadi itu, berarti orang Arab itu sudah sudah menoleh, sudah memperhatikan gitu ya tentang fenomena kalau misalkan lughah itu mushtarakah, fenomena lughah mushtarakah universalnya bahasa gitu, atau kesamaan satu bahasa dengan bahasa lain gitulah. Wa haqalaha antu ali jafidu ihadil itibar. Wa yaqulu Abu Nasr al-Farabi al-Mutawaffa tis'imiyah wa hamsin ilmu lughah fil jumlah turban. Ahaduhuma hifdul alfat adalah ala ummatin inda ummatin ma wa ilmun mayadulu ala syai'in minha wasani ilmun qawanin tilkal alfat. Jadi yang pertama bahas tentang menjaga suatu lafaz ya. Jadi bahasa tuh semakin diteliti, semakin dibahas, semakin dicari-cari, semakin dikembangkan, itu semakin dia hidup gitu kan. Soalnya kan ada juga bahasa yang punah gitu kan. Bahasa yang nggak dipakai lagi. Misalkan selain orangnya sudah nggak gunakan bahasa itu, orang udah lupa bahasa itu misalkan. Atau kalau zaman dulu sih, zaman dulu ya, zaman nabi-nabi yang umatnya itu diazab ya, yang diazab. Ya udah lugohnya ikutan punah gitu kan. Lugoh inkirad lugoh ya. Lugoh yang munkar itu. Bisa dibilang apa aribah baidah arabul baidah ya Mas. Baidah yang lugoh yang udah punah ya, baidah aribah mustaribah yang baidah itu udah punah-punah. Ya, jadi kalau ada pembahasan ilmu lugoh itu karena hifdu alfat adalah inda ummatin ma atau ilmunya dulu ala syai'in minha, ala syai' min ummah gitu ya. Dan juga qawanin ya, tentang kaedah-kaedah kebahasaan linguistik dari lafat-lafat gitu ya. Inal alfat adalah filisani kulli ummah durbani mufrad wa murakkab. Dan yang namanya lafat itu kan ada lafat murakkab, ada mufrad ya. Yang mufrad itu yang satu kata, yang murakkab yang tersusun dari dua kata atau lebih. Sumayakul wa ilmu lisan inda kulli ummatin yang qasim sab'atu ajza'il utma. Dan ilmu lisan itu ada 7 bagian. Ada ilmu alfat al-mufradah, ilmu alfat murakkabah, ilmu qawanin alfat indama takunu mufradah, dan qawanin wa aidan lan. Kok enggak nyambung? 7 tadi udah berapa yang disebut? Ilmu alfat mufradah, ilmu alfat murakkabah. Jadi lafat-lafat yang mufrad ya sama lafat-lafat yang murakkab. Habis itu ilmu qawanin alfat indama takunu mufradah. Jadi ilmunya sama qawaninnya udah berapa tadi? 1 2 3 4 yang ini alfat indama murakkabah. 5 qawanin tasih kitabah, ya kayak kaidah imlanya gitu ya, penulisannya. Itu ada kalau kalian follow Instagramnya Badan Bahasa Mendikbud. Nah, itu ada tuh tentang badan kebahasaan kita Indonesia yang tentang tasih kitabah gitu ya.
cara nulis negeri apa negeri gitu-gitu ya. Itu kan ada kaidahnya juga, mana sih yang benar yang sesuai KBBI gitulah kalau kita pacuannya. Terus qawanin tasih qiraah dan qawanin asy'ar, cara baca yang benar ya. Kayak ini kan cara membaca yang benar kan itu. Cara baca yang benar kan udah enggak itu. Sama qawanin asy'ar. Oke. Wa qad yamdi fi syarhi ilmi lisan wa bayani furu'ihi wa ajza'ihi bima yusiru ujbuka wa ja'aluka hisu annaka taqra fi kitabin min ilmi al hadis. Jadi karena kita mau menemukan pembahasan ilmu lugoh hadis yang masih sama, yang dekat atau bahkan sama persis gitu ya di ilmu lugohnya orang Arab terdahulu, ya udah intinya sama gitu. Wa idza sahada wa sahama yaqulu ba'dul bahisin Arab min anna hadzal iltifat. Jadi mereka udah memperhatikan itu orang Arab. Udah maju lah mereka ya, udah keren lah. Wadzalika tasawwur am li mafhumi ilmi lisan lam yarid fi ayyin nasin sabiq inda ayyi ummah minal umam. Alati sabaqat al-arab fi dirasa al-lugawiyah kal hunut wal yunan. Kalau misalkan benar ya, itu tadi kita bilang kalau pembahasannya sama gitu. Bahasa mayakulu batu basi dan apa yang dikatakan para peneliti itu benar gitu. Min anna hadzal iltifat, kalau seperhatiannya orang Arab ke dirasa lugawiyah itu, wadalikal tasawwur al-amli mafhum ilmu lisan, dan gimana pemahaman mereka tentang ilmu lisan, lam yarid fi ayyin nas sabiq inda ayyi ummatin minal umam, itu malah belum ada dibahas oleh umat-umat sebelumnya. Berarti kita bisa simpulkan kalau orang Arab ini yang perdana pencetusnya gitu ya. Oke, karena allati sabaqat al-Arab fi dras al-Ghaw. Jadi sebelumnya belum ada loh. Kayak orang-orang Hind, orang Yunan itu belum ada yang bahas ini, malah orang Arab duluan. Kalau dia dari segi tua-tuaan buku pembahasannya gitu ya. Wa hadzal mafhum al-am lam yatar fi Auruba illa ba'da tarjamatil. Jadi sebenarnya orang Eropa itu ngambil buku-bukunya orang Arab dan diterjemahkan min kutub Arabi ila lughah latiniyah. Wa naqulu idza sahada fa inna Arab yakunu awwalal umam allati arafat ilma lughah. Keren ya. ومما يؤدي هذا كما يذكر ذلك الباحث المتقدم أن مصطلح ilmu lughah atau ilmu lisan ketarjama bi ibaratin. Nah, mereka itu menerjemahkan ke bahasa Latin itu apa? Scientia linguistik atau science of language itu ya. Waman hadar mafhum kana Arabian sumana fila ila. Pokoknya intinya malah orang Arab duluan. Jadi bab ini tuh lagi bahas tentang fadilahnya orang Arab di rasa lugawiyah ya. Karena mereka ya al-fadlu lil mubtadi ya. Wa nasan al-mubtadi sih. Walakin dalika la ya'ni bitabi'an al-arab qad arafu kullu hudud hadzal ilm. Tapi dengan ini semua belum pasti sih kalau orang Arab tuh benar-benar tahu semua pembahasan detail yang lengkap menyeluruh semuanya ya. Au annahum qad sabaru jami'ah buarihi, sampai mereka tuh benar-benar langsung masuk ke sebab-sebab yang paling detail. Apakah orang Arab sudah melakukan itu? Belum pasti gitu kan. Fadzalika za'ama la la Wadhalika zaman kayak nama orang ya. Fihi madahir taqaddum enggak ya? La tu'addina. Fadzalika za'mun ya. La tu'addina fihi enggak deh. Enggak za'ama ya. Za'mun fabidzalika za'mun. La tu'addina fihi madahir taqaddum tatawur fi mabda'in. Jadi kita butuh pembahasan tentang tatawur. Jadi berkembang pasti ilmu itu kan enggak stuck kan. Tambah penelitian, tambah subbab gitu. Wa kasirun minha la yazalu mahalu bahsin, dan itu ilmu lugu tuh masih jadi banyak mahal, banyak tempat celah yang masih perlu perkembangan pembahasan gitu dan munakosyah kayak ilal yaum. Ya wa aidon, jadi kalau kalian nanti S2-nya ngambil jurusan ini, jurusannya masuk apa ya? Lugawiyat. Enggak. Lugawiyat kan nahwu sorof. Kan balago wanakat, ada wanakat lugawiyat, satu lagi apa usul lugoh ya, di sini usul lugoh nanti. Wa idzan nadur anak ulama al-arab qad fahimu hadal faham wal tafau ila tilkan. Jadi belum pasti juga pemahamannya sama, punya harus dilihat. Emang ulama Arab siapa aja sih yang bahas ini? Ada Ibnu Jinni, Ibnu Siraj, Abdul Qahir al-Jurjani. Oke. Wa dunu anana lasna fi hajatin ila an nukarrir ma sabaqat al syar'i ilahi min anna ibarat ilmu lugha aw ilmu lisan allati taqabbalna fi kutubi dirasal arabiyyah la ta'ni kullaha hadzal mafhum al-am. Jadi pemahamannya dekat tapi belum pasti semua pemahamannya miyah-miyah gitu 100% sama gitu. Tamam, ini ya bahas yang ini. Tamam visual. Kayaknya ilmu lugha tuh yang penting baca deh kalian, ya enggak? Bahasanya mudah kok dan enggak berkaedah-kaedah kan. Visual yalla nunakis ya gama.
Lanjut. Lanjut Ustazah. Oke. Ilmu lughah dan fikih lughah. Oke, tadi Ana bilang ya kalau kita bakal ketemu daras ini muqarrarnya fikih lughah tuh di tingkat 4. Ya, amin. Semangat ya. Wa fi saqafatina al-arabiyyah mustalaham akhar. Nah, kalau kan kita udah mulai menelaah di turasnya orang Arab. Nah, kita juga akan nemu yang namanya fikih lughah gitu. Wali anna mafhum hadzal mustalah kama sanara ya tasil bi ba'dil jawanib allati ya'ni biha ilmu lughah. Faqad dhanna ba'dul muhdasin Arab anna minal mumkin itlaqu mustalah fikih lughah. Jadi sampai banyak peneliti modern yang mengatakan ya udah karena kita orang Arab gak usah bilang ilmu lughah, bilang aja fiqhul lughah. Kan fiqhun itu juga lugutan artinya ilmun gitu kan. Berarti kan dirasa arti tusam bi ilmi lughah wa qad taradaf. Jadi itu kayaknya muradif deh, sinonim sama aja tasmiyahnya gitu. Finadrihim di pandangan mereka wal waqi anana lanu addi hadal itlaq wala nujidu apa tuh? Fikrah taswiyah baina hadain mustalah ini. Jadi ya sebenarnya kita nggak bisa langsung menyamakan gitu ya antara fikul lughah sama ilmu lughah. Karena Arab lam yaksudu bi fikul lughah abadan. Wa dalikal mafhum al-am fi dirsatil lughah bi itibariha dhahirah insaniyah amah. Wa inna maqasadu biha ghaliban dalikal jarib nadrasat al-lughawiyah. Jadi kan kalau ilmu lughah itu dia luas ya, ada alaqah dengan ulum ukhra juga gitu. Sampai kan waktu kita bahas ilmu aswad, kita bakal ngelihat anatomi tubuh juga dari segi biologi. Terus waktu dalalah kita pasti masuk ke ilmu ijtima gitu. Dan lain sebagainya lah, ada masuk ilmu nafas juga sih. Nah, jadi itu kan ada ulum insaniyah kan di dosa insaniyah. Makanya kadang ya kalau kalian lihat di kampus-kampus di Indonesia, di UIN, ada yang memasukkan jurusan bahasa itu di Fakultas Humaniora. Kan itu di dosa insaniyah kan Humaniora. Nah, ada juga yang memasukkan bahasa itu di Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi bahasa itu masuknya ke bagian pokoknya satu satu rumpun sama seni kan gitu. Jadi ada yang memasukkan di Fakultas Bahasa dan Seni atau Fakultas Humaniora kan gitu. Nah, sebenarnya kalau ilmu lughah itu lebih ke dohiro insaniyah kan. Nah, padahal kalau fikih lughah isinya apa gitu kan. Dia alladiyah tambil alfat arabiyah min nawhiyah. Jadi khusus di kayak di fikih lughah itu ya isi pembahasannya tentang keistimewaan bahasa Arab itu khasais lughah Arabiyah. Misalkan bahasa Arab itu ada lafat mustarok, ada lafat mutarodif, ada yang satu lafat punya dua makna, maknanya lawan kata gitu kan, mutadot gitu kan. Contohnya kayak kuruk itu, bisa artinya tuhur, bisa artinya haid gitu kan. Padahal itu lawan kata kan tuhur sama haid. Kan. Terus bahasa Arab itu mutasorif, bahasa Arab itu macam-macam ya nanti bahas ya Hosais al-Lughawiyah. Wa al hadha fa ina mawdu' fi kulli itu bahas anil fawarik lughawiyah an natijah an ta'arud bainal wad'i wal istimal wa ma yatarattab ala dzalika minat tafri'at dalali wa tasyabuh. Jadi akhirnya kita tahu kalau pembahasan fikih lughawiyah itu tentang al fawarik lughawiyah, tentang misalkan nih apa bedanya jalasa kok ada gitu kan ya. Ada tuh buku Furuk Lughawiyah nih karyanya Astagfirullah lupa karya siapa. Pokoknya itu ya Furuk Lughawiyah ada bukunya tuh. Nah, terus Watasyabihat al-Ma'ani tentang furuk-furuk makna-makna gitu, makna-makna yang dalam gitu. Makna-makna cabang-cabang makna gitu lah. Fahiyah dirasa tata'arad alil mufradat bisifah khosoh. Jadi bahasnya satu lafaz, satu mufradat secara detail gitu. Min haisu tanawu ma'aniha, karena dia punya ragam makna. Ya, ima bitanawi tasawurat ala syos gitu. Ini jadi maudhu'nya fiqhul lughah ya di sini. Macam-macam dan ini beda pembahasan dengan ilmu lughah. Jadi kita nggak bisa menyamakan tasmiyah gitu antara ilmu lughah dengan fiqhul lughah. Wa qala fi hadha sadad ahad min fahmi ruhil ulum al-islamiyah ya. Haqqal fahmi bahwa Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini bikin apa komen beliau gitu ya, tentang pembahasan ilmu lughah fiqhul lughah ini. Lama kanatil Arab tadau syai' li makna ilmil umum summa tusta'mal fil umur al khassah al fadun ukhra khassah biha farq dzalika indana bainal wadi'i wal istimal. Nah, jadi lafaz itu dibentuk dulu wadoa gitu kan, maudhu dulu. Terus gimana musta'malnya, gimana digunakannya itu loh. Contohnya waktu dia punya makna hakiki atau majazi ini. Berarti kan contohnya nih waktu hakiki kan lafdun ustumila fi mawudi alam. Jadi lafaz itu dipakai sesuai dengan gimana dia diletakkan waktu dia diciptakan, waktu dia diletakkan, ditaruh di kamus gitu lah, sesuai. Nah, tapi kalau dia majazi kan lafdun ustumila fi ghairi ma wudi alahu gitu kan. Wahtajannas ila fikhin fil lughah. Gitu ya.
Azizul ma'had kama wudi al-abiyat bil wadi'il am li kulli ma fihi bayat summa taso ma fihi bayat minal khail wal bil ashhab wa minal insan bil azhar. Gitu ya. Jadi kemudian nanti misalkan dari warna putih ya, nanti kan putih kayak di Indonesia aja, putih nanti kan juga ada yang putih tulang, putih susu, kayak gitu ya. Kayak nanti bayat di sini kalau misalkan untuk khail ya, khail jenis kuda ya itu namanya ashab, kalau untuk insan namanya azhar. Oke, kemudian wa min huna yatadih laka anna fiqhal lughah innama yuradifu ilmu lughah. Jadi fiqhul lughah itu ada sih sinonimnya dengan ilmu lughah bimafhumihil arabi dengan mafhumnya arabi alladzi sabaqat al ilahi wala yuradifu mafhumahul hadis. Sebenarnya fiqhul lughah itu sama dengan ilmu lughah dengan mafhumnya orang Arab. Tapi beda dengan mafhumnya hadis gitu. Walladzi kana ba'dul Arab asbaqun nas ilaihi kama qulna, dan kita udah sepakat ya kalau orang Arab itu yang pertama kali punya pembahasan ilmu lughah. Ya, na'am yumkinu ayakuna fiqhul lughah allati yaduru fi falakil lughal arabiyyah juz'an min ilmu lughah. Bisa jadi memang fiqhul lughah itu bagian pembahasan dari ilmu lughah ya. Alladzi karrarna aksar min marra anna maudu'ahu, dan kita tahu sendiri maudu'nya fiqhul lughah juga lughah, maudu'nya ilmu lughah juga lughah. Kalau sama-sama pembahasan lughah pasti adalah pembahasan yang sama-sama atau nyerempet gitu kan. وليس اللغة بمعنى الخاص ويمكن الاستعانة بقضايا فقه اللغة ومبادئه في دراسة اللغة العربية في ضوء علم اللغة الحديث أي باعتبارها صورة تتحقق فيها مظاهر اللغة بمعنى عام. Oke. Kemudian nanti ada pembahasan ilmu logoh, filologi, ya. Oke, terakhir ya ilmu logoh filologi ya. Baru nanti pembahasan baru kan tentang ilmu logoh alaqahnya bi ulum ukhra. Nanti ada alaqah dengan ulum lugawiyah, ilmu filologi, ilmu dan sebagainya. Banyak ya. Oke, kita bahas ilmu logoh filologi dulu. Nah, wa idza kunna qad fahimna al-ma'na al-maqsud min ilmu logoh linguistik, kalau kita udah paham nih apa sih maksudnya ilmu logoh. Fa innahu yajdiru binal isyara ila anna hunaka ba'dul mustalahat al-Urubiyah. Jadi di sini sebenarnya kita akan menemukan istilah-istilah Latin ya, istilah-istilah asing maksudnya. Daholat muhitan al-lugawi. Jadi kayak morfem, morfologi gitu-gitu loh. Soalnya kayak mutarjam gitu emang pembahasannya. Wa min ahammi tilkal mustalahat aksar, di sini kita akan menemukan mustalah filologi. Alladzi yutlaqunah. Jadi intinya kalau kita mempelajari ilmu lugah pasti kita ketemu istilah asing, contohnya filologi kan gitu ya. Alladzi yutlaqu ba'dhum ahyanan, dan sama aja ada juga beberapa orang yang menyamakan filologi dengan ilmu lugah ya. Dan juga ada juga yang menyamakan dengan fiqh lugah. Wadal mustama fi qamus lugawi mislu qamus Mario Bay as-sabiq tikruhu nulahid annahu yaqulu annahu ilm aw adiras almiyah li kalimat lugah wa qawanin. Jadi sama-sama objek pembahasannya itu lugah gitu loh. Dan qawanin lugah juga allati yumkinu ay yashmula aidan dirasatul adab, dan bisa juga di dalamnya ada pembelajaran sastra gitu. Wa min hadza ta'rif yatabayan. Jadi kita akhirnya tahu kalau filologi itu apa. La yuradif tamaman ilmu lugah, jadi nggak sama persis dengan ilmu lugah sih. Wasatan indaman nurai syumulahu adiras, karena dia lebih ashmal ya, lebih mencakup banyak hal di rasa adabiyah, yaitu seperti membahas sastra ya, teks-teks kuno gitu. Nah, wa yulahit anna hunaka min tawasu, jadi dia kayak lebih luas sih pembahasannya filologi. Ja'alahu yashmau dirasa hayah, juga di dalamnya ada tentang mempelajari hayah akliyah min jawani biha muhtalifah. Contohnya kayak tareh, kemudian hadoroh, kemudian lugoh, din, adab, akidah gitu ya. Wa yumkinu ka ba'da dzalika an tatasawwar madal alaqah baina filologi wa ilmi lughah. Wa atakid annaka satara ma'i annahuma laisa syai'an wahidan ala ayyi hal. Hada huwa mafhum ilmi lughah bima'na al-hadis. Wala alaka ba'da hadhil jaulah, setelah kita, jadi ini penutupan dari semua pembahasan ilmu lughah dengan filologi, ilmu lughah dengan ilmu lisan, ilmu lughah dengan ilmu dengan fikih lughah gitu ya. Oke, jadi kalau intinya apa? Lam yakun mutawassiran ayatul ilmu lughah tilkal marahil wa hadhihi at-tawrat wa ma tasiru bidzalika min manhaj duna ayyatiha wa ya'rifu ad-darisina biha qabla ayyatabayyan lahum marahil anihayah allati qaraba biha wad an-nuji wal istiqrar. Ya, jadi memang di sini ilmu lughah ya tatawar terus ya, berkembang terus pembahasannya. Ya, masih menuju matang ya dan mustaqir. Min ajli talika fa innaka tara ilmu lughah qad jama'a fi muqarraratihi wa qatayu baina al-ghayat wal wasail. Jadi
kita akan melihat kalau di Muqarrim Lughah itu banyak tentang al-ghayat wal wasail, baina haqa'iq wal manahij, baina afar qadimah wa tatawurat al-hadis. Jadi lengkaplah pembahasannya ya. Tata nawa madaris, jadi banyak madhab-madhab semuanya dicantumkan. Kemudian tata wasil ma'arik, tata qadam natoriyat, banyak teori-teori gitu ya. Kemudian wa huwa ma'a kulli hadayan duru daiman ila mustaqbal. Jadi ini untuk perkembangan ilmu lughah ya. Wa sawfa nufadilaka insyaallah hadzal ijmal, dan di sinilah yang akan dibahas tentang ilmu lughah. Jadi pembahasan ilmu lughah baru di halaman ini ya, 124.